Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Muhammad Bagus Hanafi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator di wawancara ini. Saya akan memperkenalkan satu-satu anggota kelompok 4. Jadi kelompok itu yang pertama ada Yadi. Silakan Yadi. Halo, perkenalkan nama saya Desi Suryadi dari kelompok 4. Selanjutnya ada Iqbal. Halo, Mangga, nama saya Iqbal. Iqbal Fatur Rahim dari kelompok 4. Saya lempar ke Grants. Halo semuanya, perkenalkan saya Grace dari kelompok 4. Selanjutnya Mitarni. Halo, perkenalkan nama saya Mitarni Zaluko. Saya dari kelompok 4. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi di sini kita akan memulai materi tentang wawancara antar budaya ya. Jadi di sini tuh kelompok 4 akan mewawancarai anggota kelompok 4 sendiri, yaitu Mitarni Zaluku. Nah, Mitarni Zaluku ini dia asalnya dari Nias, Sumatera Utara. Nah, jadi kita akan mewawancarai Mitarni bagaimana sih kebudayaan di Nias itu. Oke, silakan Saudari Mitarni dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Mitarni Zaluko. Saya berasal dari Sumatera Utara, Nias. Nah, di sini saya sebagai yang diwawancarai oleh kelompok saya sendiri, bagaimana kebudayaan orang Nias di daerah saya sendiri. Nah, sedikit saya menjelaskan bagaimana kebudayaan orang Nias. Nah, kebudayaan orang Nias ini merupakan budaya yang sudah lama dikenal, tetapi budaya Nias ini merupakan budaya yang sangat unik, di mana sangat berbeda ucapan baik tulisan maupun cara pengucapannya. Maka orang-orang budaya orang lain akan bingung dengan cara mengucapkan atau cara menulis gaya bahasa daerah Nias. Suku daerah Nias ini, suku Nias ini merupakan suku yang berbeda, yang dimana banyak keunikannya di dalam baik dalam cara mengucapkan salam terhadap sesama maupun cara memperkenalkan diri juga terhadap sesama. Nah, ini merupakan daerah yang sangat unik yang diketahui oleh budaya orang lain. Mengapa? Gaya bahasanya tadi itu sangat berbeda. Itu sangat sulit untuk dipahami oleh orang lain. Maka bagi budaya orang lain yang datang ke budaya Nias, itu perlu memahami atau perlu belajar serta mengerti apa kata-kata atau apa yang harus dimengerti dalam berbahasa untuk memakai bahasa daerah. Nah, ini juga merupakan budaya yang sangat dikenal melalui tradisi nasional seperti lompat batu dan juga tarian-tarian tradisional serta musik tradisional. Ini tarian daerah yang sudah dilakukan oleh berbagai orang banyak baik di luar maupun di dalam. Nah, maksudnya di dalam dan di luar ini sebagian orang suku Nias sudah memasuki budaya orang lain, maka budaya Nias ini akan dibawakan di mana-mana ataupun diperkenalkan di berbagai budaya lain, sehingga budaya ini semakin berkembang, maksudnya semakin terkenal atau dibilang sudah banyak orang yang mengetahui budaya Nias apa saja yang perlu diketahui. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudari Mitarni
luar biasa sekali ya. Jadi Nias itu benar-benar suatu suku yang banyak banget keunikannya ya. Oke, kalau pertanyaan saya mau ngasih pertanyaan satu nih, Mitarni. Bagaimana sih keunikan atau kebudayaan di dalam suku Nias itu dalam kehidupan sehari-hari? Kayak tadi bahasa, terus ininya, keunikan-keunikan apa sih? Boleh, Mitarni? Nah, terima kasih pertanyaannya. Di bagaimana keunikan budaya suku Nias dalam kehidupan sehari-hari? Keunikan budaya Nias itu terbagi 7. Pertama, cara mengucapkan salam terhadap sesama. Yang tadi saya jelaskan bahwa berbeda memakai bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Jadi bahasa daerah yang sering kami gunakan itu untuk mengucapkan salam terhadap sesama itu kata ya ahobu. Nah, kata ya ahobu itu sama kayak dibilang salam, hello, hi, dan juga kata shalom. Nah, itu suku Nias harus mengawali kata-kata ya ahobu untuk mengucapkan salam atau mengucapkan hello, menyapa sesama dengan kata ya ahobu. Dan juga keunikan orang Nias itu juga itu suka mengunyah makan sirih. Itu makan sirih kayak sejenis makanan bukan yang ditelan, bukan juga yang dimakan, tapi dia cuma digigit aja. Nah, ini yang suka mengunyah makan sirih ini itu bagi orang-orang yang sudah tua seperti bapak, ibu. Nah, 99% orang suku Nias mengunyah sirih, dan 1%-nya itu bagi kaum para pemuda yang tidak suka makan sirih. Nah, yang ketiga itu orang Nias unik memiliki marga. Nah, marga itu kayak saya sendiri bilangnya kan namaku Mitarni. Nah, Jaluhu itu margaku. Itu sama sepertinya kayak dibilang orang Batak ya, dibilang Boru. Nah, Boru itu sama kayak marga bagi Nias. Nah, marga itu bukan hanya satu, bukan hanya Mitarni Jaluhu. Enggak hanya Mitarni, tetapi masih banyak lagi marga-marga yang berbeda terhadap saya. Terus kemudian bahasanya ini bisa dibilang satu suku, tapi bahasanya ada 3, itu berbeda cara mengucapkannya. Bahkan satu dengan yang lain kita masih kurang mengerti bagaimana cara bahasa daerah mereka itu, karena berbeda lah pokoknya antara yang satu dengan yang lain, sehingga kadang bisa berkomunikasi dengan baik, kadang juga tidak, karena dia memiliki dialek 3, sehingga suku Nias itu memiliki 3 bahasa yang harus diketahui oleh suku Nias juga. Nah, ini juga termasuk misalkan dalam pesta pernikahan. Kalau orang Nias menikah, orang Nias menikah dengan orang Nias, itu biaya mempelainya bukan biaya kayak disebut mahar ya. Nah, itu termahal. Itu sangat mahal, bisa mencapai 200 juta, dan itu tidak memungkinkan nyampe ke atas. Karena maksudnya mempelai wanita itu sangat, bagi Nias itu mempelai wanita itu sangat mahal. Jadi bagi orang asing untuk menikah sama orang Nias itu sangat mempersiapkan diri sebelumnya dan harus memiliki apa yang telah disetujui sebelumnya. Nah, dan juga termasuk kayak pembuatan rumah. Nah, pembuatan rumah ini
bisa disebut juga kalau bahasa daerah Nias untuk kami itu rumah adat ya disebut. Bahasa Indonesia rumah adat, tapi kalau pakai bahasa daerahnya itu nomohada. Nah, ini rumah adat ini merupakan rumah yang tidak memiliki paku. Maksudnya kita membuat rumah, tapi kita nggak pakai paku. Tapi kita memakai kayu jati. Jadi itu sangat unik untuk diketahui. Jadi itu juga termasuk ya, dan juga tadi lompat batu ya. Itu lompat batu yang biasanya itu yang dilompati oleh para pemuda yang sudah bersekolah dan juga yang tidak bersekolah. Tinggi batunya itu sekitar 2 meter. 2 meter tingginya, dan itu merupakan bagi para pemuda itu mewujudkan mereka bahwa sudah dewasa. Jika mereka tidak bisa melompati batu itu, maka mereka dianggap masih belum dewasa. Dan itu hanya dilakukan oleh para anggota yang sudah terlatih sebelumnya. Oke, begitu saja jawaban dari saya. Oke, terima kasih sudah Mitari, luar biasa sekali. Jadi benar-benar banyak, ada 7 ya tadi ya, luar biasa sekali. Jadi benar-benar banyak keragaman di dalam satu suku, benar-benar banyak. Tadi bahasa juga ada 3 ya. Jadi satu suku tuh benar-benar harus memahami 3 bahasa itu. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mitarni. Ini pertanyaan kedua tuh hambatan nih, hambatannya Mitarni nih dalam dalam berkomunikasi. Ya, hambatan yang terjadi saat berkomunikasi dengan budaya yang berbeda. Kayak ini sekarang nih, Mitarni kan sekarang kuliah terdaftar di kuliah Ars yang ada di Bandung ya. Nah, itu kan budayanya berbeda ya sama di Nias itu. Ada nggak hambatan-hambatan yang terjadi sama Mitarni saat berkomunikasi? Hambatan yang terjadi saat berkomunikasi dengan budaya yang berbeda, gitu. Nah, jadi banyak sih hambatan yang terjadi. Salah satunya itu tadi gaya bahasa, seperti hambatan bahasa. Di sini hambatan ini merupakan tidak terjalin komunikasi dengan baik, karena ini bahasa ini merupakan bahasa yang harus diketahui oleh orang lain juga dan harus dimengerti, dan ini berkomunikasinya itu tidak bagus, maksudnya tidak efektif karena tidak saling mengerti, sehingga sering terjadi penghalang antara 2 individu untuk berkomunikasi secara langsung. Jadi cara berkomunikasinya ini, misalkan nih kita antara sekarang kan kita beda suku. Ini suku Jawa, suku Sunda dengan suku Nias. Nah, otomatis saya masih kurang mengerti bagaimana cara bahasa-bahasa yang kalian lakukan, bahasa-bahasa Jawa yang kalian lakukan, sehingga saya juga masih sehingga komunikasi kita itu masih belum sempurna, masih belum efektif karena satu sama lain masih belum memahami dan belum mengerti. Dan juga hambatan ini juga termasuk hambatan usia. Nah, misalkan bagi orangnya sih, misalkan nih orang lain masuk ke budaya orang Nias. Nah, misalkan budaya orang lain kan masih belum bisa belajar bahasa daerah Nias. Nah, otomatis budaya orang lain memakai bahasa Indonesia. Nah, sedangkan orang Nias itu 90% ada orang yang tidak mengerti atau tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi kalau budaya lain memakai bahasa Indonesia dan juga budaya Nias memakai suku bahasa Nias,
itu sangat jauh berbeda. Bahkan satu sama lain tidak mengerti apa yang dibicarakan dan apa pesan yang harus disampaikan. Sehingga berkomunikasinya tidak bagus atau tidak efektif untuk berkomunikasi. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Jadi hambatannya bahasa ya, karena beda banget ya bahasanya. Oke, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Boleh teman-teman, kalau mau ada yang nanya langsung aja. Teman-teman Saya ada dulu yang aja, nanya? weh. Boleh, siapa dulu? Saya dulu aja. Boleh, Yadi, silakan. Jadi saya akan menanyakan tentang adat istiadat yang ada di suku Nias. Jadi apa saja sih acara adat istiadat yang ada di suku Nias itu? Segitu saja pertanyaan dari saya. Oke, bisa langsung dijawab aja, Saudari Mitarni. Sudah ya? Tadi ngeliat. Oke. Saya menjawab pertanyaan dari Saudara Yadi dengan pertanyaan apa saja adat yang dilakukan oleh suku Nias. Ya. Ya, betul. Nah, adat yang perlu dilakukan oleh suku Nias itu banyak. Seperti tadi saya bilang tradisi lompat batu. Itu diadakan, saya sudah jelaskan tadi, itu yang diadakan yang sudah terbiasa oleh para pemuda yang untuk melompatinya sekitar 2 meter. Dan juga misalkan dalam pesta pernikahan, ada yang harus kegiatan yang harus yang dilakukan itu seperti tarian tradisional yang kami lakukan. Nah, misalkan nih dalam pesta pernikahan mempelai pria dengan mempelai wanita. Kalau mempelai pria, kami sebagai pemuda-pemudi suku Nias harus menggunakan dengan menerima mereka dengan tari-tarian. Maksudnya itu artinya saling menghormati dan juga menyambut mereka dengan senang hati. Jadi kami mengadakan dengan tari-tarian. Dan juga setelah selesai acara pesta pernikahan. Nah, bagi kami untuk mempelai wanita, kami melakukan kegiatan di belakangnya yaitu tarian maena. Yang dimana maksud tarian maena ini sudah sah yang dilakukan, sudah sah dalam pesta pernikahan. Dan juga ini maena ini merupakan salah satu tarian yang sudah diketahui oleh banyak orang tanpa diberitahukan aba-aba ataupun gerakannya kayak gimana, tetapi gerakan tarian maena ini sudah diketahui oleh banyak orang, dan ini merupakan salah satu tarian untuk berterima kasih atau sudah sah sebagai pesta pernikahannya sudah selesai, maka kami melakukan kegiatan tarian maena di belakangnya. Dan juga tadi katanya ada yang harus kami lakukan itu lagi seperti tarian tradisional atau musik tradisional.
Musik tradisional itu seperti yang sering kami gunakan itu yang terbuat dari kayu, ada berbagai macam lah, ada berbagai macam musik-musiknya, bukan melalui seperti gitar, bukan kayak organ, keyboard, bukan, tetapi orangnya menggunakan berbagai macam alat musik seperti doli-doli, aramba, dan masih banyak lagi varian-varian musik, alat musik tradisional bagi Nias. Nah, tarian tradisional ini biasanya ini kami melakukan untuk menyambut orang-orang yang tertinggi. Biasanya, misalkan nih DPR, Gubernur Sumatera Utara datang ke Nias. Nah, kami melakukan kegiatan seperti tarian baik pemuda dan pemudi. Kami melakukan tarian itu untuk menyambut mereka dengan senang hati, yang seperti tadi saya katakan, dengan senang hati, dan sebagai penghormatan bagi mereka bahwa kami menyambut mereka dengan terbuka dan tanpa larangan bagi siapapun. Dan mereka kami harus menghormati, dan itu sebagai adat kami untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Saudara Mitani atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada Muhammad Bagus. Oke, terima kasih. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Bisa langsung aja. Ya, Iqbal. Boleh, Iqbal. Iqbal mau nanya ke Mitarni. Mitarni pernah nggak sih ngerasa kesulitan dalam berkomunikasi sama orang yang berbeda bahasa? Itu aja. Oke, Mitarni bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Iqbal. Gimana tadi pertanyaan, Maaf? Kesulitan dalam berkomunikasi sama beda bahasa gitu. Oke, kesulitannya berkomunikasi. Ya, menurut saya sangat berkesulitan untuk berkomunikasi. Di mana sebagian saya juga tidak tahu bahasa Nias, dan juga saya sedikit tahu. Mengapa? Karena sudah terbiasa untuk memakai bahasa Indonesia. Dan untuk mengajari orang lain, saya masih kurang tahu jika ditanya hal-hal yang paling sulit. Maka saya masih kurang bisa memberitahukannya. Nah, bagaimana dengan budaya yang lain? Budaya yang lain sering kita pahami ya sekarang, misalkan kayak kita sekarang berbeda suku, sehingga suku kita masing-masing itu jauh berbeda dengan suku orang lain. Misalkan gaya bahasa kita tidak tahu apa bahasa yang kalian ucapkan, dan juga apa yang bahasa yang saya gunakan. Nah, bahasa ini sangat sulit ya untuk berkomunikasi. Misalkan kan keseringan yang terjadi itu, misalkan orang Jawa memberikan bahasa Jawa, ya otomatis orangnya tidak akan mengerti apa pembahasan yang disampaikan oleh orang Jawa, dan sehingga komunikasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Mengapa? Orang Jawa berbicara pakai bahasa daerahnya sendiri, sedangkan orang Nias pakai bahasanya sendiri, maka satu sama lain tidak akan berkomunikasi dengan baik. Maksudnya tidak memiliki pesan yang sangat bagus, karena satu sama lain tidak mengerti. Ya, itu saja.
Iya, Mitarmi, Oh, makasih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Aku mau nanya, Boleh, Grace? ya jadi di NIAS itu aku pengen tahu komunikasi nonverbal yang ada di NIAS kayak gimana sih? Komunikasi nonverbal. Nah, misalkan nih antara orang tuli ya, antara orang tuli, orang bisu dengan kita yang normal. Ya, otomatis kami harus perlu mengetahui atau belajar dulu dengan gaya gerakan yang dia sering sampaikan terhadap sesama. Maksudnya yang sering sudah berkomunikasi dengan dia, maka kami harus belajar. Misalkan dari gaya gerakan tubuhnya, dari gerakan tangannya, dan juga cara mengucapkannya serta ekspresi wajahnya, maka kami harus mempelajarinya. Dan juga kami harus belajar bagaimana cara mengucapkan atau menyampaikan pesan terhadap seseorang yang tidak bisa bicara, maka kami juga harus bisa mengikuti gerakan yang dia lakukan. Nah, misalkan nih, cara mengucapkan, kita menyapa dia misalkan. Jadi cara menyapa dia itu atau cara memberikan salam itu kami cukup nunduk. Nah, artinya nunduk itu kami sudah melakukan gerakan yang sudah dia tahu. Jadi dan juga untuk berkomunikasi dengan baik itu sangat tidak efektif dan juga tidak lancar sehingga tidak terjalin hubungan yang baik. Mengapa? Antara satu sama lain tidak saling mengerti. Dan bagi kita yang ingin menyampaikan pesan terhadap dia, maka kita harus belajar bagaimana gerakan-gerakan yang dia lakukan setiap hari. Itu aja. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kira-kira gitu. Ada lagi? Boleh tanya aja. Aku penasaran sama ini sih, Mitarni. Tadi kan bilangnya yang lompat batu itu kan. Nah, tradisi lompat batu itu teh si remaja-remaja, pemuda-pemudanya tuh kisaran umur berapa ya kalau boleh tahu? Kayak misalkan pemuda itu umur 16 tahun bisa mulai lompat batunya atau enggak bisa apa ya? Ada aturan khusus nggak di lompat batu tuh umurnya harus segini atau harus segini dulu umurnya baru boleh melakukan adat itu? Nah, umur ya, tidak menentukan umur, tapi dia harus umur untuk orang dewasa seperti 18-19 ke atas. Jadi bagi anak-anak yang di bawah umur misalkan 15, itu harus perlu diajarin dulu sebelum melakukan lompat batu yang tertinggi. Karena itu salah satu lompat batu yang sangat berbahaya. Karena tingginya itu 2 meter. Jadi untuk melompati batu tersebut, ya harus ada kendornya dulu, maksudnya harus ada pemimpin yang melatih sebelumnya. Sehingga kalau misalkan umur 15 tahun itu masih belum bisa dianggap dewasa. Nah, baru dianggap sudah dewasa itu seperti sudah 19 tahun ke atas dan juga 18 ke atas. Nah, sehingga maksudnya untuk tradisi lompat batu ini khusus untuk anak pemuda itu mereka mewujudkan bahwa mereka sudah dewasa. Mereka sudah dewasa menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka sudah dewasa, mereka sudah bukan anak-anak lagi. Sehingga bagi mereka itu harus mampu melompati
melompati batu tersebut sekitar tingginya itu 2 meter. Dan juga harus Yang bersih nih. dipelajarin dulu ya, belajar dulu sebelum untuk melompati. Oke, terima kasih Bagus. Oke, terima kasih, luar biasa. Nah, jadi harusnya 18 sampai 19 tahun, 18 tahun ya ke atas ya berarti ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Udah. Sudah cukup, Gus. Sudah cukup. Udah saya- Iqbal, udah cukup Iqbal? Iya, udah cukup. Oke. Jadi Adi gimana? Sudah cukup kalau dari saya. Dari Grace juga udah cukup? Atau mau ada pertanyaan lagi? Udah sih cukup segitu aja. Oke, yaudah. Jadi Saudara Mitarni, terima kasih banyak atas pengenalan dari kebudayaan suku Nias yang benar-benar luar biasa, banyak sekali keunikan-keunikannya, banyak sekali tradisi-tradisi adat istiadatnya, banyak sekali apa ya? Kebudayaan-kebudayaannya sangat-sangat unik sekali ya, banyak sekali kebudayaan-kebudayaannya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Saudari Mitarni udah menyempatkan untuk sharing sama-sama teman-teman, sama kita juga sharing tentang komunikasi antar budaya, tentang kebudayaan Nias, segala suatu adat istiadatnya Nias gimana. Jadi segitu saja Pak Pali wawancara dari kelompok 4. Saya Muhammad Bagus Hanafi selaku moderator menutup wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.